Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita, dan bersyukur juga atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang masih kita rasakan sampai sekarang ini. Kita dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah konsisten dalam pekabaran Injil.
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, saya bersyukur sekaligus mengagumi konsisten dan kesungguhan kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, apalagi dalam pelayanan yang kita tekuni, dan juga dalam pembacaan Alkitab pun, dalam berdoa pun, dalam beribadah pun kita konsisten. Kita patut bersyukur, dan kita melakukannya tidak setengah hati tapi konsisten. Sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam melayani Tuhan kita harus melayani dengan sungguh-sungguh dan memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita memberikan makna atau dampak yang positif kepada orang lain, dan orang lain pun terpengaruh. Inilah yang patut kita contoh dan lakukan dalam kehidupan kita, terlebih dalam pekabaran Injil. Sidang jemaat Tuhan, sidang jemaat Tuhan, ketika menulis surat untuk jemaat Filipi, Rasul Paulus mengungkapkan rasa syukurnya atas kehidupan umat Tuhan di sana. Faktor utamanya karena persekutuan mereka dalam berita Injil yang masih terjaga dengan baik. Kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Bagi orang percaya, sidang jemaat Tuhan, terlibat dalam pekabaran Injil adalah hal yang layak untuk dijalani, terlepas dari cara maupun profesi sehari-hari yang kita lakukan. Kita tetap melakukan pekabaran Injil. Mungkin kita tak bisa pergi menginjil secara langsung, tetapi kita dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi pada masa kini. Ya, kita bisa pergunakan semua sidang jemaat Tuhan dalam menginjili, baik itu dalam Facebook, baik itu dalam WhatsApp, Instagram, TikTok. Sekarang kan sudah banyak kita melakukan pekabaran Injil, pekabaran berita sukacita, berita keselamatan itu. Saat ini sidang jemaat Tuhan, tantangan untuk mengabarkan Injil terbilang tidak mudah, banyak tantangannya. Tetapi kobaran semangat untuk berbagi kabar baik sedapat mungkin perlu kita pertahankan, dan jangan biarkan apinya menjadi padam. Bagaimana dengan hidup kita, sidang jemaat Tuhan? Masihkah apa yang kita lakukan hari-hari ini mengarah pada pekabaran Injil, atau setidaknya masih kita arahkan untuk menjadi saksi Kristus bagi sekeliling kita, baik itu dalam lingkungan kita, rumah kita, pekerjaan kita, ya, tetangga kita, semuanya? Apakah masih kita melakukannya? Pekabaran Injil seharusnya menjadi fokus setiap orang percaya, bukan hanya tugas dan tanggung jawab daripada hamba-hamba Tuhan, tetapi tanggung jawab kita semua. Ya, apapun profesi yang setiap hari dijalankannya, baik itu tukang beca, baik itu pegawai bank, baik itu di PT, ya, baik itu di sekolah, baik di mana-mana pun, pekabaran Injil tetap jadi prioritas kita dan dilakukan secara konsisten. Tapi Pak, susah sekali dalam hal menginjili, iya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, media sosial saat ini bisa kita pergunakan, media elektronik saat ini bisa kita pergunakan, ya, bisa kita pergunakan untuk pekabaran Injil. Dan kasih yang kita tunjukkan pun kepada orang lain itu sudah pekabaran Injil. Kebaikan, kasih daripada Kristus itu juga sudah pekabaran Injil. Saya kenal percaya sidang jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Filipi agar mereka terus
konsisten dalam pekabaran Injil. Dan Rasul Paulus bersuka cita atas jemaat Filipi karena mereka terus konsisten dalam pekabaran Injil. Dan kita pun harus demikian, sedang jemaat Tuhan. Kita konsisten dalam pekabaran Injil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan hari ini yang mengajari kami agar kami tetap konsisten dalam pekabaran Injil, agar kabar sukacita keselamatan dapat diterima dan didengarkan oleh semua orang, dan mereka dapat mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.